Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimanakah cara atau hukumnya melaksanakan sholat qada yang bukan pada waktunya. Contohnya seperti melaksanakan qada sholat maghrib yang dilaksanakan pada waktu duhur. Apakah pengerjaannya mengikuti sholatnya, yaitu maksud saya bacaannya dijaharkan seperti sholat maghrib pada waktunya, atau memang mengikuti waktu duhur? Maka jawabannya, dalam pelaksanaannya penggantian sholat yang sudah terlewat waktunya ini mempunyai beberapa ketentuan dan aturan, meskipun terkadang para ulama agak sedikit berbeda dalam fatwanya. Yang pertama mengenai sholat sir dan juga sholat jahar. Sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya disunahkan untuk dikeraskan bacaannya pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan bacaan pada sholat duhur dan asar disunahkan untuk dibaca secara lirih atau sir. Lalu, bagaimana dengan sholat yang terlewat di qada? Apakah jahar dan sir mengikuti asal sholatnya ataukah mengikuti waktu dilaksanakannya sholat qada? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, menurut jumhur ulama mengikuti waktu asal. Para jumhur ulama ini diantaranya madhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa jahar dan sir dalam urusan sholat qada mengikuti waktu asalnya. Jadi disunahkan melirihkan bacaan pada qada sholat duhur dan asar meski keduanya diqada pada waktu malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunahkan mengeraskan bacaan pada qada sholat maghrib, isya, dan subuh meski ketiganya dilakukan pada siang hari. Kedua, menurut Syafi'iyah, beliau berpendapat yaitu mengikuti waktu qada. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau justru berpendapat sebaliknya dalam urusan jahar dan sir. Prinsipnya, bacaan qada salat dikeraskan apabila dikerjakan pada malam hari dan dilirihkan bila dilakukan pada siang hari. Jadi, disunnahkan mengeraskan bacaan pada qada salat duhur dan asar apabila keduanya diqada pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan melirihkan bacaan pada qada salat maghrib, isya, dan subuh bila ketiganya dilakukan pada siang hari. Pembahasan selanjutnya mengenai tertib. Para ulama sepakat bahwa prinsipnya sholat yang terlewat karena terlupa wajib dikerjakan begitu ingat dan tidak boleh ditunda atau diselingi terlebih dahulu dengan melakukan sholat yang lain. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seseorang terlewat dari beberapa waktu sholat dalam satu hari yang sama, maka cara menggantinya adalah dengan mengurutkan sholat-sholat itu berdasarkan waktu. Mana yang waktunya lebih awal maka diqada terlebih dahulu, dan mana yang waktunya belakangan maka diqada belakangan. Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat 4 waktu sholat dalam satu hari yang sama. Beliau SAW mengqadanya sesuai urutannya, mulai dari qada sholat duhur, asar, maghrib, dan terakhir isya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, ialah innal musyrikina sagolu Rasulullahi an arba'i salawatin yaumal khandaqi hatta dhahaba minal laili ma sya Allah fa amara bilalan fa addana summa aqama fa shalla dhuhra summa aqama fa shalla al-asra summa aqama fa shalla al-maghriba summa aqama fa shalla al-isya'a. Artinya, dari Nafi, dari Ubaidillah bin Abdillah telah berkata, Abdullah, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan 4 salat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan, diteruskan iqamah. Maka Rasulullah mengerjakan sholat duhur, kemudian iqamah lagi, dan beliau mengerjakan sholat asar. Kemudian iqamah lagi, dan beliau mengerjakan sholat maghrib. Dan kemudian iqamah lagi, dan beliau mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Namun, para ulama umumnya tidak lagi mengharuskan qada sholat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya dengan beberapa sebab. Pertama, lupa. Bila seseorang lupa apakah sudah sholat fardu atau belum, maka dia boleh menggantinya tanpa tertib. Dasarnya adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallal maghriba yauman qala summa qala hal rani ahadun minkum sallaitul asra faqalu la fasallal asra wa lam ya'id al maghriba. Nabi Muhammad SAW pernah sholat maghrib pada suatu hari. Lalu beliau SAW bertanya, apakah kalian tadi melihat aku sholat asar? Para sahabat menjawab, tidak. Maka beliau SAW pun melakukan sholat asar dan tidak mengulangi sholat maghrib. Selanjutnya, sempitnya waktu. Bila waktu untuk mengerjakan sholat fardu sudah mepet, sementara dia punya hutang sholat, maka yang harus dikerjakan adalah sholat yang fardu saat itu terlebih dahulu. Baru sesudah itu dia membayar hutang sholat yang sebelumnya. Ketiga, yang diganti terlalu banyak. Keharusan untuk mengganti sholat yang terlewat menjadi gugur manakala jumlah sholat yang diqada sangat banyak. Sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu tidak menjadi masalah. As-Sarakhi, salah satu ulama dari kalangan madhab Al-Hanafiyah, menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsut sebagai berikut. Wasalisu kasratul fawaiti fa innahu yaskutu bihi tartibu indana wa haddul kasrati antasiral fawaitu sitan. Yang ketiga, banyaknya sholat yang terlewat menyebabkan gugurnya keharusan tertib bagi kami, dan batas banyaknya adalah 6 sholat. Maka dalam hal ini ada ulama yang memperbolehkan sholat yang sama dikerjakan beberapa kali berdasarkan waktunya. Misalnya, setiap selesai melakukan sholat duhur, maka seseorang boleh mengqadha beberapa sholat duhur sesuai dengan jumlah yang diinginkan hingga sampai lunas semua hutangnya. Nanti ketika selesai menunaikan sholat asar, boleh diqadha beberapa sholat asar yang dahulu pernah terlewat. Dan demikian juga dengan waktu yang lain, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Ketiga, adzan dan iqamah. Jumhur ulama sepakat bahwa qadha sholat 5 waktu tetap disunahkan untuk didahului dengan adzan dan iqamah. Namun, apabila sholat yang dikerjakan terdiri dari beberapa sholat sekaligus, cukup dengan 1 kali adzan, namun masing-masing sholat dipisahkan dengan iqamah yang berbeda. Namun, bila masing-masing sholat qadha itu dikerjakan dalam waktu yang terpisah, maka masing-masing disunahkan untuk diawali dengan adzan dan iqamah. Keempat, qadha berjamaah. Para ulama sepakat bahwa sholat qadha boleh dilakukan dengan berjamaah, bahkan menjadi sunnah, sebagaimana aslinya sholat 5 waktu itu disunahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terlewat dari sholat. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nudiya bis salati fa shalla bin nasi. Kemudian diserukan adzan untuk salat dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami orang-orang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Madzhab Asy-Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesamaan bentuk salat antara imam dan makmum meski berbeda niat antara keduanya. Maka dibolehkan antara imam yang mengqadha salat asar dengan makmum yang mengqadha salat duhur atau isya. Namun tidak dibenarkan
bila imam mengqadha salat duhur, asar atau isya sementara makmumnya mengqadha salat subuh atau maghrib. Untuk itu, setidaknya dalam madhab ini dibolehkan bila jumlah rakaat imam lebih sedikit dari jumlah rakaat yang dilakukan oleh makmumnya. Untuk jawabannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.